Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada semua ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran Student Management Division dengan materi konsep kolonialisme dan imperialisme dan dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami konsep kolonialisme dan imperialisme. Peserta didik dapat menganalisis dan mengetahui dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, pemerintahan, bidang sosial budaya, dan bidang sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep kolonialisme dan imperialisme. Konsep kolonialisme dan imperialisme. Konsep ini adalah istilah yang sering digunakan dalam sejarah untuk menggambarkan fenomena dan penaklukan dan ekspansi kekuasaan negara-negara terhadap wilayah lain. Kedua konsep ini memiliki perbedaan yang penting, meskipun terkait erat. Kolonialisme adalah praktik negara atau kekuasaan asing menduduki dan menguasai, mengendalikan wilayah geografis dan teori-teori yang seringkali berjarak jauh dari negara asal mereka. Imperialisme adalah konsep yang lebih luas dan mencakup pokok negara atau kekuasaan yang berusaha untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, budaya mereka ke wilayah lain, baik melalui kolonialisme atau bentuk pengaruh lainnya. Selanjutnya mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pemerintahan, politik pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan pemerintahan pribumi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi ke wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi dari Ibu. Sebelum kita memulai diskusi, Ibu akan membagikan kelompok. Untuk ketua kelompoknya, Ibu akan memilih dari kalian yang sebelumnya mendapat peringkat 1 dan 2. Siapa yang mendapat peringkat 1 dan 2 sebelumnya? Saya, Bu. Oke. Untuk anggotanya Ibu pilih ya. Ara masuk ke kelompok Ubud, Hamidah ke kelompok Afdal, Warda ke kelompok Ubud, Ria ke kelompok Afdal, Teresia ke kelompok Ubud, Salvatur ke kelompok Afdal, Nancy ke kelompok Ubud. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Baik, Bu.
Materi diskusinya yaitu tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Untuk materinya akan dikirim lewat WA ya, dan juga boleh di search di internet. Untuk hasilnya boleh dicatat di lembar itu, nanti didiskusikan. Untuk waktunya Ibu berikan selama 30 menit ya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Silakan kepada kelompok dari Ibu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Bu. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak sosial budaya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama yaitu munculnya golongan terpelajar. Yang kedua yaitu perubahan pola hidup masyarakat. Yang ketiga hilangnya budaya asli. Yang keempat memicu konflik antar etnis. Maksudnya yaitu penjajahan dapat memicu konflik antar etnis karena adanya perbedaan budaya dan kepentingan. Yang kelima yaitu pusat pemerintahan yang berpusat di Jawa. Yang keenam yaitu akulturasi budaya, dan yang terakhir yaitu terbentuknya kelompok masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi Tara. Kepada Dwi Tara saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme terhadap ekonomi, yaitu yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam, yang kedua monopoli perdagangan, ketiga pertanian tanaman monokultur, yang keempat perbudakan dan kerja paksa, kelima penghancuran industri lokal, keenam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir ada ketergantungan ekonomi. Yaitu materi terakhir tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang signifikan di bidang pendidikan di Indonesia. Dampak-dampak tersebut telah membentuk sejarah pendidikan di Indonesia dan berpengaruh hingga masa kini. Berikut adalah beberapa dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan Indonesia. Penyebaran sistem pendidikan Barat. Penjajahan terutama Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat di Indonesia. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan kurikulum Eropa yang termasuk mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, sejarah Barat, dan bahasa Belanda. Sistem pendidikan ini membantu menciptakan elit yang terdidik dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya Barat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan materinya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama tentang budaya yang akan dijelaskan oleh saudari Rina. Saudari kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bidang sosial budaya. Yaitu yang pertama adanya muncul golongan terpelajar, yaitu kolonialisme dan imperialisme membawa pendidikan modern ke Indonesia, sehingga memungkinkan munculnya golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua yaitu perubahan pola hidup masyarakat. Yang dimaksud yaitu budaya dan pola hidup masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh penjajah. Yang ketiga yaitu hilangnya budaya asli, yaitu imperialisme atau kolonialisme dapat menghilangkan budaya asli negara yang terjajah. Hal ini karena budaya asing akan lebih banyak diterapkan. Baik, mungkin itu saja dari saya berikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya tentang ekonomi yang akan dijelaskan oleh saudari Molina. Saudari kami persilakan. Baik, selanjutnya pun ada dampak-dampak utama imperialisme dan kolonialisme terhadap ekonomi Indonesia. Itu meliputi pengeksploitasi sumber daya alam, memonopoli perdagangan, pertanian tanaman monokultur, perbudakan dan kerja paksa, penghancuran industri lokal, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan ketergantungan ekonomi. Itu tadi adalah dampak-dampak dalam bidang ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudari Nancy. Baik, selanjutnya mengenai kolonialisme dan imperialisme pada bidang pendidikan. Penyebaran sistem pendidikan barat. Penjajahan pertama Belanda memperkenalkan sistem pendidikan barat di Indonesia. Yang kedua, pendidikan terbatas. Pendidikan barat selama masa kolonial biasanya hanya tersedia untuk kalangan terbatas, yaitu kaum pribumi. Kemudian yang ketiga, bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya. Dan penyebaran agama barat, kolonialisme juga mempromosikan agama-agama barat, terutama Kristen di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan yang terakhir, perlawanan dan pembaruan pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, itu saja dari penyampaian materi kami. Apabila ada kesalahan atau perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya boleh diukur, boleh Bu. Baik, Ibu akan memberikan penilaian terhadap diskusi kelompok. Untuk kelompok 1, Ibu beri nilai 85. Berikutnya untuk kelompok 2, Ibu beri penilaiannya 90. Yang diskusi pada pembelajaran hari ini yaitu pada kelompok 2. Untuk kelompok 2 nanti untuk hadiahnya silakan temui Ibu di kantor ya. Baik Ibu. Siapa tuh? Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas, mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan. Penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada. Pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah dan ilmu budaya terutama Jawa dapat perhatian khusus. Setelah ditetapkan politik etnis pendidikan di tanah Hindia Belanda berkembang, termasuk kaum Bumi Putra mendapat kesempatan bersekolah. Berkembangnya pendidikan yang diikuti oleh Bumi Putra telah melahirkan kelompok pelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia yang
kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Itu saja kesimpulan materi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak sekalian, apakah sudah paham dengan materinya? Sudah, Ibu. Paham. Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan tentang pemahaman yang telah kita pelajari pada hari ini? Bu, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang dipelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu kebijakan penjajahan Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada kelas atau golongan pertama yang orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia kulit sawo matang. Yang kedua yaitu dalam mengendalikan umat dan mendapatkan keuntungan, penguasaan Belanda memanfaatkan luhur gagal yang masih ada. Oke, baik. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada kedua kelas. Boleh dipimpin doanya? Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai.